Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, sahabat-sahabat Al-Mukarramah, ketemu lagi di Bincang-Bincang Ramadan bersama kami dari DKM Masjid Al-Mukarramah, dan tentunya bersama ketua DKM kita yang sekaligus selalu jadi pemateri buat kita semuanya, yang selalu memberikan inspirasi buat kita, yaitu Ustadz Indra Kusuma, SPSI, MSI. Gimana kabarnya? Sehat Ustadz? Bikhairin walhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang kita sudah masuk ke hari-hari terakhir ya, ke 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Dan topik kita di Bincang-Bincang Ramadan kali ini adalah memang kita akan bahas khusus tentang 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ada apa sih gitu ya, kenapa ini harus kita bahas? Karena memang biasanya kalau masuk ke 10 hari terakhir tuh kayaknya semua orang selalu mengingatkan kita untuk jangan sampai lengah gitu ya, jangan sampai malah kendor, justru malah harus tingkatkan ibadah kita. Memang ada apa sih? Nanti akan kita bahas gitu ya. Sebelum ke sana, sebelum nanti saya Indra menyampaikan tentang keistimewaan di 10 hari Ramadan, kita pengen tahu dulu nih, biasanya kalau masuk ke bulan Ramadan, para ustadz gitu ya selalu menyampaikan, katanya di bulan Ramadan ini terbagi menjadi 3 bagian ya. Di 10 hari pertama adalah bulan yang turunnya rahmat gitu ya. Kemudian 10 hari kedua adalah bulannya maghfirah atau ampunan gitu ya, dan 10 hari terakhir adalah di mana itu pembebasan dari api neraka. Nah, itu juga kita pengen tahu apakah itu memang seperti itu, lalu kaitannya apa dengan 10 hari terakhir gitu. Enggak, Ustaz, kira-kira apakah informasi itu memang benar adanya atau seperti apa? Betul, Pak Teddy, ada hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut. Sebenarnya tidak disebut 10 harinya, tapi disebutnya awalnya adalah rahmah, pertengahannya maghfirah, akhirnya adalah itqum minan nar, pembebasan dari api neraka. Terutama yang menyebut itu hadis riwayat Baihaqi. Hadisnya sendiri menurut para ahli hadis derajatnya itu dhaif sebenarnya. Namun para ulama menyebutkan meskipun dhaif, kalau untuk mendorong beramal itu masih diperbolehkan. Kategorinya fadhailul a'mal. Yang perlu kita pahami bahwa itu bukan pembagian yang rigid ya. Bukan berarti bahwa di awal Ramadan yang kemudian diterjemahkan 10 hari. Di awal Ramadan, sepertiga awal Ramadan hanya ada rahmat, seolah-olah tidak ada maghfirah gitu. Ini ya rahmat, ya maghfirah, ya keminan itu bisa di awal, di tengah, dan di akhir. Intinya adalah itu dorongan bagi kita untuk beribadah, mengoptimalkan hari-hari bulan Ramadan, baik awalnya, tengahnya maupun akhirnya. Nah, sekarang kita sudah di akhir nih, kita tidak bisa kembali lagi. Biar sejak awal kita sudah optimasi waktu-waktu itu, apalagi sekarang di akhirnya 10 hari terakhir. Jadi sebetulnya hadis itu adalah sebetulnya bisa kita gunakan untuk memacu kita supaya baik itu di awal, di tengah, di akhir ya kita tetap harus optimal ibadah kita. Betul. Ya, sebetulnya itu yang mungkin bisa kita ambil hikmah dari hadis tersebut gitu ya. Lalu kira-kira Ustaz, apa ini? Kenapa di 10 hari terakhir ini jadi begitu istimewa gitu? Sepertinya kita tuh benar-benar harus memaksimalkan
10 hari terakhir ini memang ada apa sih Ustaz di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini kira-kira? Nah, kalau diibaratkan lari, ini kan lari jarak jauh, Iya. seperti maraton. Kalau yang pelari maraton biasanya justru menjelang finish itu makin ngebut, memang makin kenceng ya, totalitas sprintnya itu justru menjelang akhirnya. Nah, dalam konteks 10 hari terakhir Ramadan ini, para ulama mengistilahkannya dengan Ashrul Awakhir, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Meskipun kadang realitanya ada yang 10, ada yang 9, tergantung jumlah hari dalam bulan tersebut, di bulan Ramadan. Nah, secara umum sebenarnya relatif sama dengan tadi, baik awal, pertengahan maupun akhir itu relatif sama. Yang paling terkenal di 10 hari terakhir itu, selain memang sudah detik-detik terakhir, juga ada momentum yang disebut oleh para ulama, dan dalam Al-Quran disebut dengan Lailatul Qadar. Yang para ulama, jumhur ulama berpendapat Lailatul Qadar itu terjadi setiap tahun, setiap bulan Ramadan, dan dalam beberapa hadis Nabi disebutkan umumnya mayoritasnya di 10 hari terakhir, terutama di malam-malam ganjil. Sehingga memang ada dorongan untuk seperti itu. Dan Rasulullah SAW juga langsung mencontohkannya. Biasanya di 10 hari terakhir, kata Bunda Aisyah, Rasulullah itu mengencangkan ikat pinggangnya, artinya betul-betul bersungguh-sungguh, makin kencang gitu sprint. Kemudian ada program khusus terutama di malam hari yang disebut dengan Ihya'ul Lail, menghidupkan malam. Jadi Rasulullah itu ahyal laila, menghidupkan malam, wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Jadi berburunya itu memang dengan begadang gitu. Jadi justru begadang yang diperbolehkan kalau kata Bang Haji Roma Irama, yang ada artinya itu terutama di 10 hari terakhir. Bahkan itu disyariatkan gitu. Dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan i'tikaf yang dicontohkan oleh Rasul itu tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Sekalipun tidak pernah, selama setiap Ramadan itu senantiasa Rasulullah i'tikaf di 10 hari terakhir. Bahkan di tahun menjelang beliau wafat, Rasulullah itu i'tikafnya 20 hari terakhir. Jadi dari sekitar tanggal 11 sampai akhir Ramadan. Di Ramadan terakhir Rasulullah. Betul. Ya. Jadi karena ibadah di bulan suci Ramadan ini adalah ibadah yang jangka panjang gitu ya, 1 bulan gitu ya, jadi maraton tadi Ustaz Indra. Biasanya kalau maraton justru menjelang finish itu si pelarinya itu justru makin mempercepat larinya gitu ya, mempercepat sprintnya gitu. Dan ya, kita juga sama gitu ya, karena ini ibaratnya 1 bulan jangka panjang, menjelang akhir tuh harusnya kita makin mempercepat untuk mencapai garis finishnya gitu ya Ustaz ya. Kemudian yang kedua, kenapa jadi istimewa di 10 hari terakhir ini juga karena tadi memang disampaikan kata Ustaz Indra, ada yang kita sama-sama tahu juga adalah ada malam yang sangat spesial gitu ya, yang begitu istimewa karena keutamaannya yang melebihi 1000 bulan, yang disebut dengan malam Qadar atau Lailatul Qadar. Dan biasanya kita berupaya untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar tersebut, dan itu dicatat oleh Rasulullah dengan benar-benar bersungguh-sungguh, bahkan sampai mengencangkan ikat pinggang supaya bisa mendapatkan malam Qadar tersebut. Gitu ya Ustaz ya? Oke. Lalu kira-kira apa ya tadi yang bisa dilakukan supaya kita benar-benar bisa mendapatkan kemenangan gitu ya, khususnya di 10 hari terakhir itu. Ya, di satu sisi kita memang ingin meraih semuanya. Di sisi lain kita juga punya keterbatasan. Makanya memang perlu ada strategi, perlu ada strateginya. Kalau mengacu kepada hadis
Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, dan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ada kalimat ihtisab. Ihtisab itu selain mengharap pahala ridha dari Allah Subhanahu wa taala, ihtisab itu pakai perhitungan, pakai strategi gitu. Nah, pada hakikatnya memang semua ibadah dioptimalkan siang ataupun malam. Hanya karena ada keutamaan yang hanya ada di malam hari. Lailatul Qadar kan nggak mungkin siang hari ya. Dan tadi disampaikan program utama berburu Lailatul Qadar itu adalah Ihyaul Lail, menghidupkan malam, begadang di malam itu dengan ibadah. Ibadahnya apa? Apapun sebenarnya. Semua bentuk ibadah, salat, sedekah, tilawah Al-Qur'an begitu ya. Mendengarkan kajian, bersedekah, itu nilainya akan dinilai lebih baik daripada 1000 bulan ketika bertepatan dengan Lailatul Qadar. Namun kalau kita optimalkan setiap malam juga sebenarnya nilainya luar biasa. Hanya memang ketika bertepatan dengan Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan ketika kita beribadah di situ. Jadi ada satu waktu yang nilainya itu berlipat ganda ketika kita isi dengan ibadah, sehingga kalau dikaitkan dengan umur kita ini secara tak langsung memperpanjang usia ibadah kita sebenarnya. Meskipun bisa jadi usia biologis kita kan ya terbatas, bukan jadi emang terbatas banget ya. Tapi dengan Lailatul Qadar itu bisa berlipat ganda. Itu kalau dengan kebaikan. Nah, kebayang nggak? Kan gini, kalau kita isi dengan sholat, dengan tilawah kan sama dengan sholat tilawah 1000 bulan. Kebayang nggak kalau malam itu justru kita isi dengan bermain-main, sama dengan main-main 1000 bulan juga. Jadi berlaku juga. Apalagi kalau atau yang masih mubah misalkan dengan tidur aja, berarti kan bisa jadi tidurnya 1000 bulan ya. Kalau dibanding sekian tahun kita mengalami Ramadan, mungkin Ashabul Kahfi udah kalah tuh sama kita gitu nilainya. Jumlah tidurnya. Yang paling dahsyat kalau malam itu justru diisi dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kan sama dengan maksiat 1000 bulan, naudzubillah. Makanya memang harus betul-betul kita optimalkan. Nah, makanya kata para ulama, di antara ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu karena malamnya diisi dengan beribadah, esok harinya itu nundutan, ngantuk begitu ya. Karena malamnya diisi dengan ibadah. Karena itu nyambung dengan yang tadi, ikhtisab pakai strategi itu. Karena kita punya keterbatasan, bisa misal siangnya ada waktu-waktu tertentu kita isi dengan emang istirahat tidur, karena malamnya akan kita optimalkan. Kalau itu bagian dari strategi ibadah, itu tidurnya pun insya Allah nilainya ibadah, insya Allah begitu. Iya, baik. Jadi tetap harus pakai strategi ya tadi ya, harus pakai strategi juga gimana caranya supaya karena ibadahnya itu adalah ibadah di malam gitu ya, menghidupkan malam. Jadi memang kita harus atur sedemikian rupa gimana caranya supaya malamnya bisa full ibadah. Artinya kan siangnya bisa kita gunakan untuk istirahat ya, digunakan waktunya seefektif mungkin untuk ibadah-ibadah yang kita lakukan di siang hari. Kita save energinya supaya nanti malamnya bisa optimal gitu ya tadi. Nah terakhir ini karena sekarang kondisinya juga agak berbeda dengan Ramadan sebelumnya nih, jadi gimana caranya supaya kita tetap bisa menghidupkan malam di situasi pandemi ini ya? Kan mungkin ada beberapa di antara kita yang mau iktikaf di masjid juga jadi mikir-mikir gitu ya, takut gimana-gimana. Ini sebagai pertanyaan terakhir, gimana tipsnya mengoptimalkan 10 hari terakhir di pandemi ini, sekaligus mungkin nanti Ustaz Ditra ngajakin apa nih ke kita untuk tetap bisa mengoptimalkan 10 hari terakhir di situasi pandemi ini. Maka Nah, dengan keterbatasan sekarang ya, di tengah wabah COVID-19 yang para ulama juga mendorong agar kita mengikuti program pemerintah untuk misalkan aktivitas di rumah. Para ulama juga memberikan solusi, diantaranya
Kalau terkait dengan iktikaf ya, Iya. kalau ibadahnya kan lebih ke pengalokasian waktu. Iya. Yang lebih menjadi problem itu terkait dengan tempat. Terkait dengan tempat. Iya. Kalau masjid atau musolanya yang memang terjamin areanya safe gitu ya. Iya. Nah, para ulama sendiri masih mempersilahkan gitu ya. Yang situ penularannya terkendali dan sebagainya, Iya. bukan zona merah kan masih bisa diperbolehkan atau terjamin keamanannya. Tapi ketika kita di rumah pun ada pendapat ulama yang memang membolehkan i'tikaf di rumah. Oh iya. Memang bukan jumhur, tapi dalam situasi sekarang itu bisa menjadi di antara solusi. Iya. Jadi boleh untuk i'tikaf di musalla bait, musalla rumah. Hanya ada bagian dari rumah kita yang memang dedicated dialokasikan untuk sholat dan kita fokus beribadah di situ, di tempat itu. Jadi boleh di rumah juga bisa. Jadi insya Allah kalau kita memang niatnya i'tikaf dan biasa i'tikaf, ya, maka pahalanya juga insya Allah sama sebagaimana orang yang ketika sakit kan ada uzur. Dalam sebuah hadis ketika sakit kan dia tidak bisa melaksanakan aktivitas normal. Pahalanya sama seperti dengan ketika dia sehat, sholat berjamaah di masjid dan sebagainya, pahalanya sama. Nah, kalau kita biasa beriktikaf atau memang niatnya sungguh-sungguh iktikaf, nah, karena ada uzur sekarang ada batasan seperti itu, terutama di daerah yang misalkan ada tetangganya di kompleksnya ada yang sudah positif dan sebagainya, sehingga perlu lebih meningkatkan kehati-hatian. Maka di rumah insya Allah pahalanya sama. Dan para ulama pun menyampaikan meskipun itu bukan jumhur ulama dalam situasi sekarang itu bisa dipraktekkan juga begitu. Iya. Jadi kalau konteksnya tempat itu boleh disesuaikan ya Ustaz ya, kira-kira kita nyamannya di mana ya Ibu Bapak, sahabat-sahabat semuanya. Boleh mangga datang ke masjid untuk i'tikaf tentunya dengan protokol yang kita jalankan, jadi protokol kesehatan kita patuhi gitu ya. Atau bahkan tadi kata Sarita di rumah pun sebetulnya nggak apa-apa. Mungkin ada di rumah ada musola gitu ya. Nah seolah-olah musola itu seperti kita di masjid gitu ya. Kita bisa di situ tilawah, kemudian sholat gitu ya. Dan tidak beranjak juga kecuali memang kalau harus ke air gitu ya, dan seolah-olah seperti iktikaf di masjid. Mudah-mudahan insya Allah pahalanya tetap sama. Insya Allah. Mudah-mudahan. Apalagi apabila kita sebelumnya memang rajin iktikaf nih di Ramadan sebelumnya gitu. Sesuatu yang rutin kita selenggarakan, kita lakukan, ibadah yang kita lakukan rutin sebelumnya, kemudian ada halangan karena ada situasi tertentu yang tidak memungkinkan untuk melakukannya. Ada uzur, insya Allah pahalanya tetap sama. Jadi insya Allah ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini jadi bekal buat kita semuanya untuk benar-benar bisa mengoptimalkan 10 hari terakhir ini, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar di Ramadan tahun ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.